Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya, pada mata kuliah Sistem Operasi, di mana pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen input-output. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi untuk pertemuan pada hari ini. Nah, untuk pengertian daripada manajemen input-output sendiri adalah bahwa di dalam sebuah sistem manajemen input-output itu sangat diperlukan. Ya, karena input atau output merupakan sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Contoh dari perangkat input-output seperti keyboard, mic, audio controllers, video controllers, disk drive, networking ports, dan lain-lain. Manajemen I/O pun diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat I/O tanpa harus melakukan inisialisasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat I/O manager. Saya ulangi sekali lagi, bahwa untuk manajemen I/O itu sangat diperlukan dalam sebuah sistem komputer. Hal ini dengan alasan karena input-output itu merupakan sarana user untuk bisa melakukan komunikasi dengan komputer. Dan di dalam perangkat komputer sendiri, manajemen I/O itu sangat diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat I/O tanpa harus melalui proses inisialisasi terlebih dahulu. Adapun contoh daripada perangkat input-output adalah keyboard, mic, audio controllers, video controllers, disk drive, networking ports, dan lain-lain. Nah, berikut adalah beberapa fungsi manajemen input-output. Yang pertama, mengirim perintah ke perangkat input atau output agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat input atau output. Kemudian yang ketiga, menangani kesalahan perangkat input atau output. Dan yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Baiklah, itu tadi adalah pemahaman dari fungsi manajemen input atau output. Nah, berikutnya adalah teknik dari manajemen input-output untuk I/O terprogram. Pada I/O terprogram, biasanya data itu saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU akan melakukan eksekusi program yang akan memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Berikut adalah kelemahan teknik ini, yaitu CPU akan menunggu sampai operasi I/O itu selesai dilakukan, sehingga akan membuang waktu. Apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan kepadanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap untuk dilaksanakan. Nah, itu tadi dari I/O terprogram. Jadi, data itu saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. Kemudian, CPU akan melakukan proses eksekusi program dan memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Nah, adapun kelemahan dari teknik I/O terprogram ini, CPU akan menunggu sampai operasi I/O itu selesai dilakukan, dan kondisi ini ternyata sangat membuang waktu
mengingat CPU biasanya memiliki kinerja yang lebih cepat untuk proses operasinya. Nah, ini tadi adalah kelemahan dari teknik I/O terprogram. Berikutnya kita masuk pada I/O interrupt. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses untuk tidak membuang-buang waktu. Berbeda dengan I/O terprogram yang pertama tadi. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O. Maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan kepadanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai dilakukan. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking ke beberapa perintah sekaligus, sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses untuk tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan, modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut yang dilakukan oleh CPU. Terdapat selangkah kemajuan, di mana CPU melakukan multitasking di beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Nah, ini yang merupakan kelebihan dari penggunaan I/O interrupt. Berikutnya kita masuk ke teknik DMA atau Direct Memory Access. Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I/O terprogram dan interrupt driven I/O memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi akhirnya kepada 1. Kelajuan transfer I/O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Yang kedua, kerja CPU akan terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer data yang bervolume cukup besar yang dikembangkan teknik yang lebih baik, maka digunakan yang terbaik sekarang yaitu Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja daripada DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya terlibat pada awal proses saja untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Itu tadi adalah teknik DMA yang merupakan teknik terbaik daripada dua teknik sebelumnya, yaitu I/O terprogram dan interrupt driven I/O. Berikutnya adalah komponen manajemen input-output. Adapun komponen manajemen input-output meliputi ada buffer, spooling, dan driver. Untuk buffer sifatnya menampung sementara semua data dari atau ke perangkat I/O. Sedangkan spooling ini melakukan penjadwalan pemakaian I/O system supaya lebih efisien.
Contohnya ada antrian dan sebagainya. Yang ketiga, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Manajemen perangkat masukan atau keluaran merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena sangat beragamnya perangkat dan jenis aplikasi yang dipergunakan. Jadi, tiga ini adalah merupakan komponen dari manajemen input-output, meliputi buffer, spooling, dan driver. Berikutnya, kita bicara tentang, karena ini membahas tentang manajemen input-output, kita membahas tentang input dulu. Untuk beberapa perangkat input, seperti keyboard, mouse, mikrofon, scanner, CD-ROM, dan DVD-ROM. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama keyboard. Keyboard ini biasanya berisi tombol-tombol yang terdiri dari fungsi, angka, huruf, tanda baca, dan tombol kontrol. Untuk mouse, perangkat keras yang terhubung dengan layar komputer dan berfungsi untuk mengarahkan pointer di layar monitor. Sedangkan mikrofon ini berfungsi untuk merekam suara ke dalam komputer yang akan disimpan ke dalam sound card. Berikutnya adalah scanner. Alat yang digunakan untuk memasukkan data berbentuk objek ke dalam komputer untuk selanjutnya diubah ke dalam bentuk digital. Berikutnya adalah CD-ROM. Alat komputer yang dipergunakan untuk membaca dan memutar compact disk atau CD, salah satu media penyimpanan memori. Berikutnya adalah DVD-ROM yang memutar dan membaca CD dan DVD. Berikutnya adalah media output. Contohnya seperti monitor, printer, dan speaker. Untuk monitor merupakan perangkat yang akan menampilkan apa-apa saja yang kita kerjakan di komputer, baik itu berupa teks ataupun grafik. Sedangkan printer merupakan perangkat keras yang fungsinya mencetak hasil input berupa image atau teks pada kertas. Yang ketiga adalah speaker. Merupakan perangkat yang mengeluarkan data berupa suara. Berikutnya kita membahas tentang perangkat input-output. Yang pertama yaitu perangkat keras. Pemahamannya di sini, perangkat keras adalah piranti keras I/O atau device pada sebuah sistem komputer, di mana piranti keras I/O atau device pada sistem komputer itu amat beragam jenisnya. Masing-masing piranti I/O memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang biasanya dapat digunakan sebagai pembeda antara piranti I/O yang satu dengan yang lain, antara lain adalah 1. Modus transfer data, 2. Metode akses, 3. Jadwal transfer, 4. Sharing, 5. Kecepatan akses, dan ke-6. Modus operasi input-output. Berikutnya adalah perangkat lunak. Tujuan perancangan perangkat lunak I/O ada beberapa. Yang pertama adalah device independence, yang kedua uniform naming, yang ketiga error handling, yang keempat transfer sinkron vs asinkron, yang kelima serial vs dedicated device. Ini adalah tujuan dari perancangan perangkat lunak input-output. Untuk berikutnya, kita akan membahas klasifikasi perangkat I/O, di mana sifat aliran datanya itu terbagi atas 1. Perangkat berorientasi blok, 2. Perangkat berorientasi aliran karakter. Untuk perangkat yang berorientasi blok, yaitu menyimpan, menerima, dan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang berukuran
128 sampai 1024 byte dan memiliki alamat tersendiri sehingga memungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contoh, disk, tape, CD-ROM, optical disk. Berikutnya adalah perangkat yang berorientasi aliran karakter, yaitu perangkat yang menerima dan mengirimkan aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok. Contohnya adalah terminal, line printer, pita kertas, kartu-kartu berlubang, interface jaringan, dan mouse. Berikutnya adalah sasaran komunikasi. Untuk sasaran komunikasi biasanya terbagi atas 1. Perangkat yang terbaca oleh manusia, di mana perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Contohnya adalah VDT atau yang dikenal dengan istilah Video Display Terminal. Contoh lain seperti monitor, keyboard, mouse. Yang kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin. Perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya adalah disk dan tape, sensor, controller. Ketiga, perangkat komunikasi. Perangkat yang digunakan untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contohnya adalah modem. Berikut adalah faktor-faktor yang membedakan antar perangkat. Faktor-faktor itu meliputi 1. Data rate atau kecepatan transmisi data. Yang kedua, jenis aplikasi yang dipergunakan. Yang ketiga, tingkat kerumitan dalam pengendalian. Yang keempat, besarnya unit yang ditransfer. Yang kelima, representasi atau perwujudan data. Yang keenam adalah kondisi-kondisi kesalahan pada teknik pemrograman perangkat I/O. Berikutnya adalah evolusi fungsi dari perangkat I/O. Sistem komputer mengalami peningkatan kompleksitas dan kecanggihan komponen-komponennya yang kelihatan sekali pada fungsi-fungsi I/O sebagai berikut. Yang pertama, pemroses mengendalikan perangkat I/O secara langsung, di mana hal ini masih digunakan sampai saat ini untuk perangkat sederhana yang dikendalikan mikroprosesor sehingga menjadi perangkat berintelijen atau intelligent device. Yang kedua, pemroses dilengkapi pengendali I/O atau yang disebut dengan I/O controller, di mana pemroses menggunakan I/O terprogram tanpa interupsi, sehingga tidak perlu memperhatikan rincian-rincian spesifik antar muka perangkat. Yang ketiga, perangkat dilengkapi fasilitas interupsi. Pemroses tidak perlu menghabiskan waktu menunggu selesainya operasi I/O, sehingga meningkatkan efisiensi pemroses. Yang keempat, I/O controller mengendalikan memori secara langsung lewat DMA, di mana pengendali dapat memindahkan blok data ke atau dari memori tanpa melibatkan pemroses kecuali di awal dan akhir transfer. Yang kelima, pengendali I/O menjadi pemroses terpisah. Pemroses pusat mengendalikan memerintahkan pemroses khusus I/O untuk mengeksekusi program I/O di memori utama. Pemroses I/O akan mengambil dan mengeksekusi instruksi-instruksi ini tanpa intervensi pemroses pusat. Dimungkinkan pemroses pusat menspesifikasikan barisan aktivitas I/O dan hanya diinterupsi ketika seluruh barisan instruksi dapat diselesaikan. Yang terakhir adalah pengendali I/O mempunyai memori lokal sendiri.
di mana perangkat I/O dapat dikendalikan dengan keterlibatan pemroses pusat yang minim. Arsitektur ini berfungsi untuk mengendalikan komunikasi dengan terminal-terminal interaktif. Pemroses I/O kemudian akan mengambil alih kebanyakan tugas yang melibatkan pengendalian terminal. Evolusi bertujuan untuk meminimalkan keterlibatan pemroses pusat sehingga pemroses tidak disibukkan dengan tugas I/O dan dapat meningkatkan kinerja dari sistem. Nah, ini tadi penjelasan dari manajemen input-output. Nah, berikutnya kita lanjutkan kembali untuk di slide 16. Yang kita lihat di sini, untuk slide 16 ini membahas tentang prinsip dari manajemen perangkat I/O. Terdapat dua sasaran perancangan I/O, yaitu satu, efisiensi, yang kedua, generalitas atau device independence. Untuk yang pertama, efisiensi merupakan aspek penting karena operasi I/O sering menimbulkan bottleneck. Sedangkan yang kedua, generalitas atau device independence, di mana manajemen perangkat I/O selain berkaitan dengan simplisitas dan bebas kesalahan, juga menangani perangkat secara seragam, baik dari cara proses memandang maupun cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi input-output. Software sendiri diorganisasikan secara berlapis. Lapisan bawah biasanya berurusan untuk menyembunyikan kerumitan perangkat keras untuk lapisan-lapisan yang lebih atas. Lapisan lebih atas berurusan memberi antarmuka yang bagus, bersih, nyaman, dan seragam ke user atau pemakai. Masalah-masalah manajemen I/O adalah 1. Penamaan yang seragam atau dikenal dengan istilah uniform naming, di mana nama berkas atau perangkat adalah string atau integer, tidak bergantung pada perangkat sama sekali. Yang kedua, penanganan kesalahan atau error handling. Umumnya, penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras. Yang ketiga, transfer sinkron vs asinkron. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemroses mulai transfer dan akan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai biasanya sangat lebih mudah ditulis jika operasi I/O berorientasi blok. Setelah perintah read, program kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang keempat, serial vs dedicated. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk. Tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada suatu saat. Contohnya adalah printer. Nah, berikutnya adalah hierarki dari manajemen perangkat input-output. Yang pertama yaitu interrupt handler. Interupsi harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya, di mana device driver diblok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Yang kedua yaitu device driver. Semua kode bergantung perangkat ditempatkan di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau kelas perangkat dan bertugas menerima permintaan abstrak perangkat lunak device independent di atasnya dan kemudian akan melakukan layanan permintaan. Kedua yaitu buffering input-output. Buffering sendiri pengertiannya adalah
melembutkan lonjakan-lonjakan kebutuhan pengaksesan input-output sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi. Terdapat beragam cara untuk melakukan buffer. Ada beberapa perangkat keras yang terdapat pada manajemen input-output. 1. Pooling. Busy waiting itu adalah kondisi ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai dengan busy, di mana akan dilakukan sampai dengan clear. Yang kedua, pada dasarnya pooling dapat dikatakan efisien. Akan tetapi pooling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping hanya menemukan sedikit device yang siap untuk menservis karena CPU processing yang tersisa itu belum selesai. Nah, berikutnya kita membahas tentang masalah interupsi. Mekanisme dasar interupsi ada beberapa. 1. Ketika CPU mendeteksi bahwa sebuah controller telah mengirimkan sebuah sinyal ke interrupt request line atau membangkitkan sebuah interupsi, CPU kemudian akan menjawab interupsi tersebut. Ini juga disebut menangkap interupsi. Dengan menyimpan beberapa informasi mengenai state terkini CPU, contohnya nilai instruksi pointer, dan memanggil interrupt handler agar handler tersebut dapat melayani controller atau alat yang mengirim interupsi tersebut. Fitur tambahan pada komputer modern. Pada arsitektur komputer modern, 3 fitur disediakan oleh CPU dan interrupt controller untuk dapat menangani interupsi dengan lebih bagus. Fitur-fitur ini antara lain adalah kemampuan menghambat sebuah proses interrupt handling selama prosesi berada dalam critical state. Efisiensi penanganan interupsi sehingga tidak perlu dilakukan pooling untuk mencari device yang akan mengirimkan interupsi. Dan fitur yang ketiga adalah adanya sebuah konsep multi-level interupsi sedemikian rupa sehingga terdapat prioritas dalam penanganan interupsi. Adapun penyebab interupsi ada berbagai hal, antara lain affection, page fault, interupsi yang dikirimkan oleh device controllers, dan system call exception, di mana merupakan suatu kondisi yang terjadi dari sebuah operasi yang didapat hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapat perhatian lebih. Contoh pembagian dengan 0. Pengaksesan alamat memori yang restricted atau bahkan tidak valid. Sedangkan sistem call sendiri adalah sebuah fungsi pada aplikasi atau perangkat lunak yang dapat melakukan eksekusi instruksi khusus berupa software, interrupt, atau trap. Yang ketiga, DMA. DMA adalah sebuah prosesor khusus atau special purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input-output. Yang keempat, handshaking. Proses handshaking antara DMA controller dan device controller dilakukan melalui sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA acknowledge. Device controller mengirimkan sinyal melalui DMA request ketika akan mentransfer data sebanyak 1 word. Hal ini kemudian akan mengakibatkan DMA controller memasukkan alamat-alamat yang diinginkan ke kabel alamat memori dan mengirimkan sinyal melalui kabel DMA acknowledge. Setelah sinyal melalui kabel DMA acknowledge diterima, device controller mengirimkan data yang dimaksud dan mematikan sinyal pada DMA request. Hal ini akan berlangsung terus-menerus berulang-ulang sehingga disebut dengan handshaking.
pada saat DMA controller mengambil alih memori, CPU sementara tidak dapat mengakses memori atau akan dihalangi. Walaupun masih dapat mengakses data pada cache, primer, dan sekunder. Hal ini disebut dengan cycle stealing, yang walaupun memperlambat komputasi CPU, tidak menurunkan kinerja, karena memindahkan pekerjaan data transfer ke DMA controller meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Berikutnya adalah disk scheduling. Ada beberapa algoritma pada disk scheduling. Di antaranya adalah 1. Penjadwalan FCFS, 2. Round robin, 3. Penjadwalan SSTF, 4. Penjadwalan scan dan C-scan, dan 5. Penjadwalan look atau log dan C-log. Kita akan membahas disk scheduling tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu penjadwalan FCFS. Sistem kerja dari algoritma ini melayani permintaan yang lebih dulu datang di queue. Algoritma ini pada hakikatnya adil bagi permintaan M atau K yang mengantri di queue karena penjadwalan ini melayani permintaan sesuai waktu tunggunya di queue. Tetapi yang menjadi kelemahan algoritma ini adalah bukan merupakan algoritma dengan layanan yang tercepat. Sebagai contoh, misalnya di QDIS terdapat antrian permintaan blok M atau K di silinder. Yang kedua yaitu round robin. Algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentunya proses ini cukup adil, karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n. Dan tidak akan menunggu lebih lama dari n-1 key dengan key adalah lama 1 kuantum. Algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time kuantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma first come first serve. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu yang akan terbuang. Yang ketiga yaitu penjadwalan SSTF atau Shortest Seek Time First. Merupakan algoritma yang tugasnya melayani permintaan berdasarkan waktu pencarian yang paling kecil dari posisi head terakhir. Sangat beralasan untuk melayani semua permintaan yang berada dekat dengan posisi head yang sebelumnya, sebelum menggerakkan head lebih jauh untuk melayani permintaan yang lain. Yang keempat yaitu penjadwalan scan dan C-scan. Pada algoritma scan, head akan bergerak ke silinder paling ujung dari disk. Setelah sampai di sana, maka head akan berbalik arah menuju silinder di ujung yang lainnya. Head akan melayani permintaan yang dilaluinya selama pergerakannya ini. Algoritma ini disebut juga sebagai elevator algorithm karena sistem kerjanya yang sama seperti yang digunakan elevator di sebuah gedung tinggi dalam melayani penggunanya. Elevator akan melayani pengguna yang akan menuju ke atas sampai lantai tertinggi. Baru setelah itu akan berbalik arah menuju lantai terbawah sambil melayani pengguna yang akan turun atau sebaliknya. Jika melihat analogi yang seperti itu, maka dapat dikatakan head hanya melayani permintaan yang berada di depan arah pergerakannya. Jika ada permintaan yang berada di belakang arah geraknya, maka permintaan tersebut harus menunggu sampai head menuju silinder di salah satu disk, lalu berbalik arah untuk melayani permintaan tersebut.
Untuk algoritma circular scan atau C-scan, ini merupakan hasil modifikasi algoritma scan untuk mengurangi kemungkinan starvation yang bisa terjadi pada scan. Perbedaan C-scan dengan scan hanya pada bagaimana pergerakan disk setelah sampai ke salah satu silinder paling ujung. Pada algoritma scan, disk akan berbalik arah menuju ke silinder paling ujung yang lain sambil tetap melayani permintaan yang berada di depan arah pergerakan disk arm. Sedangkan pada algoritma C-scan, sesudah mencapai silinder paling ujung, maka disk arm akan bergerak cepat ke silinder paling ujung lainnya tanpa perlu melayani permintaan. Yang kelima yaitu penjadwalan lock dan C-lock. Algoritma lock adalah algoritma penjadwalan disk yang secara konsep hampir sama dengan algoritma scan. Sesuai dengan namanya, algoritma ini seolah-olah seperti dapat melihat. Berarti namanya look dan C-look ya. Algoritma ini memperbaiki kelemahan scan dan C-scan dengan cara melihat apakah di depan arah pergerakannya itu masih ada permintaan lagi atau tidak. Bedanya pada algoritma look, disk arm tidak berjalan sampai ujung disk, tetapi hanya berjalan sampai pada permintaan yang paling dekat dengan ujung disk. Setelah melayani permintaan tersebut, biasanya disk arm akan berbalik arah dari arah pergerakannya yang pertama dan berjalan sambil melayani permintaan-permintaan yang ada di depannya sesuai dengan arah pergerakannya. C-look adalah algoritma yang berhasil memperbaiki kelemahan-kelemahan dari algoritma scan, C-scan, dan look. Algoritma C-look memperbaiki kelemahan look sama seperti algoritma C-scan memperbaiki kelemahan scan, yaitu pada cara pergerakan disk arm setelah mencapai silinder yang paling ujung. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari manajemen input-output. Saya kira itu dulu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.